Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Hanisa Lami, NIM 233161017, kelas 1A, Prodi Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Makiyah dan Madaniyah untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah Al-Quran semester 1. Definisi Makiyah dan Madaniyah itu terbagi ke dalam 3 sudut pandang. Yang pertama, pendapat yang melihat aspek tempat diturunkan ayat, mengandung definisi bahwa surat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di kota Mekah walaupun setelah hijrah, dan surat Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di kota Madinah. Nah, dari definisi di atas itu bahwa surat yang diturunkan di kota Mekah dan pinggirannya itu termasuk surat Makkiyah, dan surat yang diturunkan di kota Madinah atau pinggiran Madinah itu termasuk surat Madaniyah. Tetapi ada surat-surat yang tidak diturunkan di kota Mekah, Madinah, dan sekitarnya, seperti surat At-Taubah ayat 42 yang turun di Tabuk, dan surat Az-Zukhruf ayat 45 yang turun di Baitul Maqdis, Palestina pada malam Isra Mi'raj. Kedua ayat tersebut itu tidak turun di Mekah, Madinah, maupun tempat-tempat sekitarnya. Oleh karena itu, pendapat pertama ini dianggap problematik, ghairu dhabit wala hasir, dan tidak dapat mencakup semua ayat Al-Quran. 2. Pendapat yang melihat aspek orang yang diseru atau khitab oleh ayat atau yang menjadi sasaran. Definisinya bahwa Makkiyah adalah ayat yang ditujukan kepada penduduk kota Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang ditujukan kepada penduduk kota Madinah. Berdasarkan pendapat ini, maka terdapat ulama yang menyatakan bahwa Al-Quran yang dimulai dengan redaksi Ya Ayyuhan Nas itu termasuk surat Makkiyah, sedangkan ayat yang dimulai dengan redaksi Ya Ayyuhalladzina Amanu termasuk surat Madaniyah. Kategori ini dibuat karena kekafiran merupakan kondisi dominan penduduk kota Mekah saat itu, sehingga ayat Al-Quran yang turun di sana menggunakan redaksi Ya Ayyuhan Nas, meskipun ada orang-orang beriman yang tinggal di sana. Demikian sebaliknya, keimanan merupakan kondisi yang mendominasi penduduk kota Madinah saat itu, sehingga ayat Al-Quran yang di sana menggunakan redaksi Ya Ayyuhalladzina Amanu, meskipun ada orang-orang kafir yang tinggal di sana. Nah, dalam konteks ini ada ulama yang menyatakan bahwa redaksi Ya Bani Adam disamakan dengan redaksi Ya Ayyuhan Nas. Tetapi pendapat kedua ini tidak bisa mencakup seluruh ayat Al-Quran dan masih terdapat problematik ghairu dhabit wala hasir. 3. Pendapat yang melihat aspek waktu diturunkannya ayat. Dan pendapat ketiga inilah yang paling populer dan menjadi pedoman dikalahkan ulama ahli ilmu Al-Quran, bahwa Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, sekalipun turunnya bukan di kota Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah SAW, sekalipun turunnya di kota Mekah. Pendapat ketiga ini, sebagaimana kita ketahui, melihat aspek waktu turunnya ayat Al-Quran. Pembagian dengan melihat aspek ini adalah pendapat yang sahih, ideal, tidak problematik, atau dhabiton wa hasiron, dan dapat berlaku secara total atau mutaridon dalam seluruh ayat Al-Quran. Oleh karena itu, banyak ulama yang menjadikan pendapat ini sebagai pedoman. Berangkat dari pendapat ini, surat Al-Maidah ayat 3 termasuk kategori ayat Madaniyah, meski turunnya pada hari Jumat di Padang Arafah saat Rasulullah sedang melaksanakan haji wada. Contohnya surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini termasuk kategori ayat Madaniyah meskipun turun di Mekah, tepatnya di dalam Ka'bah saat peristiwa Fathu Makkah. Dan contoh berikutnya surat Al-Anfal ayat 1 yang termasuk kategori ayat Madaniyah, bukan Makkiyah, meskipun turun di kawasan Badar. Perbedaan dari segi konteks kalimat. A. Surat Makkiyah. Sebagian besar surat Makkiyah dalam penyampaian dengan cara yang keras dalam konteks pembicaraan,
sebab ditujukan kepada orang-orang yang mayoritas pembangkangan lagi sombong, seperti dalam surat Al-Muddatsir. Kedua, sebagian besar surat Makkiyah pendek-pendek dan banyak mengandung perdebatan antara para rasul dengan kaumnya, sebab kebanyakan ditujukan kepada orang-orang yang memusuhi dan menentang, seperti dalam surat At-Tur. B. Madaniyah. 1. Sebagian besar surat Madaniyah dalam penyampaian dengan cara yang lembut dalam konteks pembicaraan, sebab ditujukan kepada orang-orang yang mayoritas menerima dakwah, seperti dalam surat Al-Madinah. Jadi, yang tadi surat Makkiyah itu dengan cara kasar, kalau Madaniyah itu lembut. Yang kedua, sebagian besar surat Madaniyah panjang-panjang dan berisi tentang hukum-hukum tanpa ada perdebatan, sebab ditujukan kepada orang-orang yang menerima dakwah, seperti ayat dain, itu ayat tentang hutang pada surat Al-Baqarah ayat 282. 2. Perbedaan dari segi tema. A. Makkiyah. Itu sebagian besar surat Makkiyah berisi pengokohan tauhid dan akidah yang benar, khususnya berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan penetapan iman kepada hari kebangkitan, sebab kebanyakan yang diajak bicara mengingkari hal itu. B. Madaniyah. Sebagian besar surat Madaniyah berisi perincian ibadah-ibadah dan muamalah, sebab kebanyakannya yang diajak bicara waktu itu jiwanya telah kokoh dengan tauhid dan akidah, sehingga membutuhkan perincian tentang berbagai ibadah dan muamalah. Karakteristik umum surat-surat Makkiyah. Pertama, setiap surat yang di dalamnya terdapat ayat sajadah itu termasuk surat Makkiyah. Contohnya, surat Al-Fussilat itu surat ke-41 ayat 37, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Yang kedua, surat Al-Hajj itu surat ke-22 ayat 77, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sujudlah engkau dan sembahlah Tuhanmu, dan perbuatan baiklah agar kamu beruntung. Dan contoh surat yang mengandung perintah yang ada ayat sajadahnya itu surat Al-A'raf, itu surat ke-7 ayat 206. Karakteristik umum surat-surat Makkiyah yang kedua yaitu setiap surat yang di dalamnya terdapat kata kalla. Contohnya dalam surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat 36. Nah, kata kalla di sini itu digunakan untuk menolak pernyataan bahwa kematian tidak akan terjadi. Ayat ini menegaskan bahwa kematian adalah suatu kepastian yang tak terhindarkan. Contoh yang kedua itu dalam surat Al-Balad ayat 11. Katakanlah di sini di surat Al-Balad itu digunakan untuk menolak pernyataan bahwa seseorang berbuat taat kepada Allah. Ayat ini menegaskan bahwa seseorang yang tidak berbuat taat kepada Allah tidak akan mendapat kebaikan. Dan contoh lainnya di surat Al-Ma'arij itu ayat ke-43. 3. Surat yang di dalamnya terdapat lafal ya ayyuhan nas dan tidak terdapat lafal ya ayyuhalladzina amanu kecuali surat Al-Hajj. Terdapat perbedaan pendapat. 4. Setiap surat yang di dalamnya terdapat kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. 5. Setiap surat yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah. 6. Setiap surat yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim, ha mim, dan sebagainya, selain surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Karakteristik umum surat-surat Madaniyah. Pertama, setiap surat yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang kewajiban dan hukuman had. Contohnya dalam surat An-Nur ayat 2 yang artinya orang yang berzina laki-laki dan perempuan deralah 100 kali sebagai hukuman had yang ditegakkan oleh Allah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya karena agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah ada segolongan mukmin yang menyaksikan hukuman itu. Ayat ini menjelaskan
tentang hukuman had bagi mereka yang terbukti melakukan perbuatan zina atau berzina, baik laki-laki maupun perempuan. Hukuman had berupa 100 kali, dan ayat ini juga menekankan pentingnya pelaksanaan hukuman ini dengan persyaratan adanya saksi-saksi yang benar. Contoh surat lainnya di surat Al-Maidah ayat 38. Ini menjelaskan tentang hukuman had bagi pelaku pencurian baik laki-laki maupun perempuan. Hukuman had berupa pemotongan tangan sebagai pembalasan atas perbuatan mereka. Ayat ini menegaskan bahwa hukuman ini merupakan keputusan Allah yang ditegakkan dengan penuh kekuasaan dan kebijaksanaannya. Contohnya lagi surat Al-Maidah ayat 45. Itu menjelaskan tentang hukuman had dalam konteks hukum qisas atau hukum pembalasan yang ditegakkan oleh Allah. 2. Setiap surat yang di dalamnya menyebut orang-orang munafik, kecuali surat Al-Ankabut, itu termasuk karakteristik umum surat-surat Madaniyah. Karakteristik umum surat-surat Madaniyah yang ketiga yaitu setiap surat yang di dalamnya terdapat bantahan terhadap ahlul kitab. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 120 yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah datang ilmu kepadamu, niscaya kamu tidak akan mempunyai pelindung dan penolong terhadap siksa Allah. Ayat ini membantah keyakinan orang Yahudi dan Nasrani yang mengharapkan agar orang-orang lain mengikuti agama mereka. Ayat ini menegaskan bahwa petunjuk yang benar adalah petunjuk dari Allah dan mengikuti agama mereka bukanlah jaminan perlindungan atau pertolongan dari Allah. Contohnya lagi surat Al-Baqarah ayat 111. Ayat ini membantah keyakinan orang-orang yang mengklaim bahwa hanya orang Yahudi atau Nasrani yang akan masuk surga. Ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki pengetahuan penuh tentang apa yang terjadi di langit dan di bumi, dan Allah akan menghukum mereka yang tidak mengetahui kebenaran dengan tindakan yang mereka lakukan. Contohnya lagi surat Al-Baqarah ayat 42.